Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Syifa pada mata pelajaran matematika. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Pada minggu ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa videonya diperhatikan dengan baik agar kamu dapat memahaminya dengan mudah. Tujuan pembelajarannya adalah ketika kalian selesai menonton video YouTube, diharapkan siswa dapat menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah pengerjaan dalam tanda kurung itu harus didahulukan. Jadi apabila bilangan ada di dalam kurung, maka itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sederajat, sama-sama kuat. Maka mana dulu yang dikerjakan? Yaitu yang ada di sebelah kiri atau di depan. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga sama-sama kuat. Maka yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat atau lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kerjakan perkalian atau pembagian yang terlebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Contoh soal, di sini ada negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Cara yang pertama adalah perkalian terlebih dahulu karena lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi negatif kali 8 hasilnya adalah negatif. 12 dikali 8 hasilnya 96. Jadi negatif 96. Ya, ditambah 40 dikurangi 10. Ada penjumlahan, ada pengurangan sekarang ya. 40-nya sama 10-nya diturunkan ya itu. Kemudian mana lagi yang dikerjakan? Yaitu penjumlahan. Karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, berarti yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri, yaitu penjumlahan. Nah, negatif 96 ditambah 40. Ada negatif, ada positif, ada hutang, ada bayar. Maka caranya dikurang 96 dikurangi 40 hasilnya adalah 56. Karena lebih besar angka negatif, maka negatif 56. Dikurang 10-nya turunkan. Negatif 56 dikurangi 10. Ya, negatif 56 negatif, 10-nya negatif. Berarti negatif negatif dengan negatif atau hutang, kemudian hutang lagi, maka cara ditambah 56 ditambah 10 hasilnya 66. Karena negatif maka hasilnya juga negatif. Contoh selanjutnya adalah positif 15 dikali negatif 2 ditambah 36 dibagi negatif 4. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang kiri, perkalian ya. Kenapa? Di sini kan ada yang sama-sama kuat, yaitu perkalian dan pembagian. Tapi yang didahulukan di sebelah kiri. 15 dikali 2 hasilnya 30. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 30. Ya. Kemudian 36-nya diturunin, dibagi negatif 4-nya diturunkan. Nah, sekarang ada penjumlahan sama pembagian. Mana dulu yang dikerjakan? Yaitu yang pembagian, karena lebih kuat daripada penjumlahan. 36 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 9. Ya, negatif 30-nya diturunkan. Nah, baru di sini penjumlahan. 30 negatif, 9 negatif. Hutang dengan hutang.
Ya, maka caranya adalah ditambah 30 ditambah 9, hasilnya ada 39. Karena berupa hutang dua-duanya atau negatif dua-duanya, maka hasilnya juga negatif. Contoh selanjutnya, negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurangi negatif 5 dikali 2. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 50 dikurangi negatif 5. Ingat yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini dikurang ketemu negatif ya, atau dua tanda, ada dua tanda, maka kita jadikan satu ya. Negatif bertemu negatif atau negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi 50 ditambah 5 ya, hasilnya adalah 55 positif ya. Jadi negatif 25 diturunkan ditambah 55 dikali 2. Kemudian mana lagi yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu karena lebih kuat daripada penjumlahan. Maka 55 dikali 2 adalah positif 110, negatif 25-nya diturunkan. Baru deh dikerjakan penjumlahan. Negatif 25 ditambah 110, 25-nya negatif, 110-nya positif. Jadi ada negatif, ada positif, ada hutang, ada bayar, maka caranya dikurang. 110 dikurangi 25, hasilnya adalah 85. Karena lebih besar positif, maka hasilnya positif. Paham sampai sini? Nah, kita lanjut ke menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, ini berupa soal cerita. Ya, ada ketentuannya juga. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui. Kemudian tentukan hal yang ditanya. Ya, jadi harus paham dulu tuh apa yang ditanya. Kemudian buatlah model matematika yang seperti tadi. Ya, baru diselesaikan menggunakan model matematika yang telah dibuat. Baru diperiksa kembali jawabannya. Kita langsung saja ke soal cerita. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa tinggi lompatan lumba-lumba tersebut? Kita bahas. Yang pertama adalah kedalaman di bawah laut, kita gunakan nilai negatif. Pokoknya kalau di bawah 0 atau di bawah permukaan laut itu ditulis negatif. Jadi negatif 8 karena lumba-lumbanya berenang di bawah permukaan laut. Kemudian ketinggian itu ditulis ketinggian di atas permukaan laut ditulis positif. Ya, karena dia melompat di atas permukaan laut jadi positif 20. Nah, untuk menghitung ya jarak antara ketinggian lompatan lumba-lumba dengan berenang, caranya adalah dikurang. Ya, kalau mencari jarak pasti dikurang. Kamu bisa lihat gambar di sini. Awalnya lumba-lumbanya berenang di bawah permukaan laut, berarti yang warna biru. Ya, sama artinya di bawah 0, artinya negatif. Kemudian lompat di atas permukaan laut, ya, berarti ini positif karena di atas 0. Caranya adalah ketinggian melompat dikurangi ketinggian yang ada di awal. Nah, lumba-lumba lompatnya 20 di atas permukaan, berarti positif 20. Karena menanyakan jarak, maka caranya adalah dikurang. Dikurang berapa? Negatif 8, karena di bawah permukaan laut awalnya. Maka negatif ketemu negatif, hasilnya adalah ditambah. Negatif dikali negatif. Ya, pokoknya ada dua tanda negatif, kalau berdekatan dijadikan satu, yaitu ditambah. 20 ditambah 8 hasilnya adalah positif 28 meter.
Contoh yang kedua, Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 dipanaskan rata-rata kenaikan suhunya 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jadi ketika 2 menit naik 3, ketika 2 menit naik 3. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu itu? Kalau dipanaskan berarti ditambah. Penyelesaiannya adalah suhu awal itu negatif 6 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan ya batu tersebut. Berarti kalau dipanaskan itu berarti naik. Kalau naik berarti ditambah. Nah, kenaikannya berapa? Kenaikannya 3 derajat setiap 2 menit. Sedangkan di situ dipanaskannya selama 16 menit. Maka caranya adalah 3 dikali dalam kurung 16 dibagi 2. Karena itu 16 dibagi 2 dulu yang dikerjakan. Ya, jadi 16 menit selama masaknya tapi naiknya setiap 2 menit. Maka ditulis negatif 6 yang asalnya panasnya negatif 6 ditambah 3 dikali 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Maka didapati negatif 6 ditambah 3 dikali 8. 8 dapat dari 16 dibagi 2. Mana lagi perkalian. 3 dikali 8 berapa? 24. Maka negatif 6 ditambah 24. 6 negatif, 24 positif. Ada negatif, ada utang, ada bayar. Maka cara dikurang. 24 dikurangi 6 hasilnya adalah 18. Karena lebih besar negatif maka hasilnya negatif. Contoh yang ketiga. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar itu dapat 5 nilainya. Jika salah mendapat negatif 3 dan tidak dijawab dapat negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal. Tetapi yang benar cuma 30. Berapa nilai yang diperoleh? Penyelesaiannya adalah jumlah soalnya adalah 30 yang dijawab. Salah berarti 6. Ya kan? Jumlah yang tidak dijawab adalah 4. Berapa jumlah nilai? Nah, yang benar 30. Maaf, dia menjawab soalnya 36 ya. Yang benar 30, yang salah adalah 6, ya kan? Yang tidak dijawab berarti 4. Jadi total 40. Maka jumlah nilainya adalah yang benar dulu dapat skor 5. Berarti 30 dikali 5. Baru ditambah hasil dari yang salah. Salah berapa? Salahnya 6. Dapat nilai berapa? Negatif 3. Berarti 6 dikali negatif 3. Ditambah dengan soal yang tidak dijawab berapa? 4. Dapat nilai berapa? Negatif 1. Jadi 4 dikali 1. Kerjakan yang perkalian dulu. 30 dikali 5 hasilnya adalah 150. Ditambah 6 dikali negatif 3. Positif kali negatif, 6 dikali 3, 18. Ditambah 4 dikali negatif 1. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 4 kali 1 hasilnya 4. Maka didapati 150 ditambah negatif 18 ditambah negatif 4. Penjumlahan dua-duanya ya, maka yang kiri dulu. Nah, di sini ada dua tanda yang saling berdempetan. Ya, atau 150 positif, 18-nya negatif, ada positif, ada negatif, pasti dikurang. 150 dikurangi 18 hasilnya adalah 128. Maaf, 100 ditambah hasilnya 128 positif ya.
Kemudian soal selanjutnya. Suhu di atas kota pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari suhunya turun lagi 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut pada malam hari? Nah, di sini pembahasannya adalah kalau naik ditambah, kalau turun dikurang. Ingat ya. Nah, awalnya adalah suhunya 26 derajat. Karena siang hari jadi naik, berarti ditambah berapa? 8 derajat. Kemudian malamnya turun lagi. Nah, turun diapain? Dikurang berapa? 10 derajat. Jadi 26 ditambah 8 dikurangin 10. Maka yang di sebelah kiri dulu, 26 ditambah 8 hasilnya 34. Baru dikurangin 10, 34 dikurangin 10 hasilnya adalah 24 derajat Celcius. Sudah paham? Paham ya? Baiklah, nanti akan Ibu berikan soal. Jangan lupa dicatat ya cara-caranya agar kamu bisa memahaminya. Jika kamu mau mengulang, ada bahan yang dibaca ya. Cukup sekian dari Bu Siva, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum